semuanya, kembali lagi di podcast Timeless Talk bareng aku, Naura. Hari ini kita bakal ngobrolin sejarah Jepang dari zaman mereka menutup diri, terus bangkit sampai akhirnya menjajah Indonesia. Sebelum itu ada tamu spesial yang ada di sini, yaitu Ocha. Perkenalan diri dulu dong, Ca. Halo semuanya, kenalin aku Oksana. Biasanya aku dipanggil Ocha. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ocha. Pasti seru banget gak sih pembahasan kita kali ini? Yuk langsung aja kita masuk ke topik pertama. Udah siap? Udah. Let's go. Ca, kamu tuh pernah dengar gak sih tentang kebijakan Sakoku? Pernah dong. Nah, tadi tuh kan aku barusan baca ya, tapi tuh aku masih agak bingung poin-poinnya itu gimana. Menurut kamu ini tuh kebijakan yang kayak gimana sih? Jadi singkatnya, kebijakan Sakoku itu kebijakan isolasi di Jepang yang diterapkan oleh Tokugawa Iemitsu sampai Tokugawa Ieyasu. Ini tuh sekitar tahun 1633 sampai 1854. Nah, selama periode itu Jepang tuh hampir menutup diri dari dunia luar. Jadi Jepang itu sama sekali nggak berhubungan dengan negara lain ya? Nggak sepenuhnya sih, mereka masih berdagang, cuma terbatas banget. Misalnya nih, Belanda cuma boleh berdagang di Pulau Dejima yang ada di Nagasaki. Jepang juga tetap kontak sama Tiongkok dan Korea, tapi diawasi ketat. Oh, tapi kenapa Jepang itu menerapkan kebijakan yang seketat itu? Salah satunya karena takut budaya Jepang itu berubah gara-gara pengaruh asing, terutama agama Kristen yang dibawa oleh orang Eropa. Mereka ini khawatir bakal mengancam kekuasaan dan budaya asli di Jepang. Berarti ini tuh semacam strategi untuk menjaga budaya dan kekuasaannya? Bener banget. Selain itu, mereka juga pengen fokus ke dalam negeri, biar ekonomi mereka dan politiknya mereka lebih stabil. Tapi kalau Jepang menutup diri selama itu, bukannya mereka jadi ketinggalan banget ya? Bener. Nah, pas negara lain mulai berkembang di bidang industri, Jepang ini malah masih pakai sistem yang lama. Nah, akhirnya pada tahun 1853, Commodore Perry dari Amerika ini datang dengan kapal perangnya dan maksa Jepang buat membuka diri. Kalau misalnya Jepang tetap mempertahankan kebijakan Sakoku, gimana jadinya? Mungkin mereka bakal makin tertinggal nggak sih, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi. Tapi karena akhirnya mereka terbuka, Jepang ini jadi bisa belajar banyak dari negara lain dan jadi negara dengan industri yang besar. Wah, berarti keputusan buat buka diri itu titik balik dari Jepang ya? Bener banget. Nah, jadi sejarah ini nunjukin kalau kebijakan itu harus disesuaikan sama zaman. Nah, setelah kebijakan Sakoku itu selesai, Jepang tuh langsung berubah drastis kan ya? Bener, namanya ini Restorasi Meiji. Ini dimulai tahun 1868. Kaisar Meiji ini ngambil alih kekuasaan dari Shogun Tokugawa dan mulai reformasi besar-besaran biar Jepang gak ketinggalan dari negara lain. Reformasinya itu di bidang apa aja sih? Banyak banget. Mereka ngembangin teknologi, transportasi, militer, ekonomi, pendidikan, sampai sistem pemerintahan mereka tuh dikembangin juga. Berarti Jepang ini banyak belajar ya dari negara barat. Bener banget. Mereka bahkan datangin ahli-ahli asing buat ngajarin mereka. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, Jepang berubah jadi negara industri yang modern. Terus hasilnya gimana? Hasilnya mereka jadi kuat banget. Selain jadi negara industri, Jepang juga jadi negara dengan militer yang kuat. Buktinya, Jepang menang di perang melawan Tiongkok dan Rusia. Dunia akhirnya sadar kalau Jepang ini udah jadi negara besar yang nggak bisa diremehin. Wah, keren banget ya. Tapi setelah kuat, Jepang ini malah mulai menjajah kan ya? Benar, mereka itu butuh sumber daya alam buat industri dan militer mereka. Makanya mereka tuh mulai nguasain wilayah lain termasuk Korea, Taiwan, dan Tiongkok. Indonesia akhirnya juga kena. Iya, jadi pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika di Pearl Harbor di Hawaii. Setelah itu, mereka mulai menyerang Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang waktu itu masih dikuasain oleh Belanda. Berarti Jepang ini langsung aja gitu perang sama Belanda? Bener, jadi Jepang ini mulai masuk ke Indonesia pada 11 Januari 1942. Dalam waktu cuma 3 bulan, Belanda ini kalah dan nyerah. Jepang pun berkuasa pada 8 Maret 1942 di Indonesia. Pas awal Jepang itu bilang kalau mereka bakal nolongin Indonesia, itu benar nggak sih? Sebenarnya awalnya tuh mereka tuh bawa propaganda kayak saudara tua gitu yang katanya mau bantu Indonesia merdeka. Tapi kenyataannya Jepang tuh justru lebih kejam dari Belanda. Rakyat tuh kayak dipaksa kerja paksa, bahan makanan dieksploitasi, dan banyak orang tuh menderita. Tapi di sisi lain Jepang ini ngajarin rakyat Indonesia buat mandiri kan ya? Benar banget, Jepang ini bikin organisasi pemuda kayak Heiho dan PETA yang nantinya jadi cikal bakal tentara Indonesia pas kemerdekaan. Jadi walaupun penjajahan Indonesia itu berat, ini juga jadi modal penting buat Indonesia merdeka.
Gila, seru banget ya pembahasan kita kali ini, dari Jepang yang menutup diri, terus bangkit, sampai menjajah Indonesia. Bener banget, sejarah ini bener-bener nunjukin gimana negara bisa berubah drastis dalam waktu yang singkat. Dan keputusan politik itu efeknya bisa panjang banget ya buat negara. Betul, makanya belajar sejarah itu penting. Biar kita ngerti gimana masa lalu bisa ngaruh ke masa depan. Makasih banyak ya Ocha buat sharing tentang ilmunya. Semoga teman-teman yang dengar podcast ini dapat wawasan baru. Sama-sama, sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa subscribe podcast ini dan share ke teman-teman kalian. See you. Bye-bye, see you.